Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis manajemen atas Cyber Coffee sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Oke, langsung saja kita ke permasalahannya. Yang pertama, di sini eh, kita di Kita akan memerankan sebagai konsultan manajemen yang disewa oleh Cyber Coffee, salah satu coffee shop yang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026. Nah, pada data yang existing per bulan, sebelumnya adalah harga jual rata-rata per cupnya adalah 30.000 dengan biaya variabel per cupnya adalah 12.000 termasuk bahan baku, kemasan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu biaya tetap per bulan sebesar 45 juta berupa sewa tempat, gaji karyawan tetap, listrik, wifi, dan lain-lain, serta volume penjualan saat ini adalah rata-rata 3.000 cup per bulan. Pemilik memiliki dua opsi pertimbangan sebagai strategi ke depannya dalam rangka meningkatkan performa bisnisnya. Yang pertama yaitu ada opsi A berupa strategi efisiensi, yaitu melalui pengurangan biaya tetap sebesar 5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik, namun biaya variabel naik menjadi 14.000 per cup karena harus beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal dengan asumsi harga jual tetap sama, yaitu 30.000 per kap. Yang kedua yaitu opsi B melalui strategi ekspansi, melalui peningkatan biaya tetap sebesar 15 juta rupiah per bulan untuk merenovasi dan live music untuk menarik pelanggan. Dengan peningkatan biaya tetap ini, diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume existing saat ini. Dalam rangka menentukan eh, strategi yang akan diambil, sebelumnya kita akan menghitung kondisi existing berupa perhitungan margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi, serta break even point atau BEP dalam jumlah unit dan rupiah, serta laba operasional saat ini. Serta dalam pertimbangan menentukan strategi antara opsi A atau B, kita akan menghitung BEP baru masing-masing opsi tersebut serta proyeksi labanya. Nah, langsung saja dalam case kali ini kita akan menentukan apa opsi yang akan kita ambil antara opsi A dan opsi B yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Sebelumnya kita akan melakukan tiga perhitungan yaitu margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi, titik impas atau BEP dalam unit dan rupiah, serta laba operasional saat ini. Setelah kita melakukan perhitungan tersebut, dalam rangka pertimbangan untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil, kita akan menghitung BEP baru dan proyeksi labanya untuk masing-masing opsi, dan kita akan menentukan apa opsi yang akan kita ambil, eh, apa opsi yang akan kita rekomendasikan kepada pemilik cyber coffee tersebut. Yang pertama yaitu kita menganalisis kondisi awal dari cyber coffee itu sendiri. Dari soal tadi kita dapat mengambil data berupa harga jual sebesar 30.000, biaya variabelnya adalah 12.000, biaya tetap yaitu 45 juta per bulan, serta volume penjualan sebesar 3.000 cup. Langsung saja yang pertama kita akan menghitung terkait margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusinya. Margin kontribusi sendiri merupakan sisa uang dari penjualan per unit setelah dikurangi biaya variabel per unit yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Jadi dari harga jual per unit dikurangi harga bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan per unit tersebut, maka akan ada angka yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan mencicil
untuk mencapai BEP atau break even point itu sendiri, dan setelah mencapai BEP, maka perhitungan tersebut akan menghasilkan laba. Yang pertama yaitu margin kontribusi per unit. Untuk menghitung margin kontribusi sendiri, kita dapat melakukan perhitungan melalui harga jual dikurangi dengan harga variabel, yaitu 30.000 dikurangi 12.000, sehingga kita mendapatkan angka margin kontribusi per unitnya adalah Rp18.000 per cup. Sedangkan untuk rasio margin kontribusinya yaitu melalui margin kontribusi dibagi dengan harga jual, sehingga kita mendapatkan angka bahwa rasio margin kontribusinya adalah 60%. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung BEP dalam unit dan rupiahnya. BEP ini sendiri merupakan titik di mana perusahaan belum untung namun sudah tidak rugi atau kondisi awal balik modal. BEP dalam unit sendiri dapat kita hitung melalui jum- jumlah dari biaya tetap dibagi dengan margin margin kontribusi itu sendiri. Di sini biaya tetapnya adalah 45 juta dibagi dengan 18.000 margin kontribusi, sehingga Cyber Coffee ini mengalami BEP ketika sudah menjual sebesar 2.500 cup. Sedang Sedangkan untuk BEP dalam rupiah kita dapat menghitung melalui jumlah BEP unit dikali dengan harga jual, yaitu 2.500 cup dikalikan dengan 30.000, sehingga BEP dalam rupiahnya adalah 75 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung laba operasi saat ini. Apakah Cyber Coffee sedang mengalami kerugian atau keuntungan? Laba sendiri dapat kita hitung melalui total penjualan dikali dengan margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap, yaitu 3.000 dikali 18.000 sebesar 54 juta dikurangi 45 juta, sehingga laba pada kondisi existing saat ini adalah sebesar 9 juta dalam posisi untung. Yang selanjutnya kita akan menghitung BEP dan laba ketika kita mengambil opsi A, yaitu strategi efisiensi. Pada strategi efisiensi ini sendiri, perubahan yang terjadi adalah biaya tetap turun sebesar 5 juta rupiah dan biaya variabel naik menjadi 14.000 rupiah. Kita mengasumsikan bahwa harga jual dan volume penjualan adalah tetap, sehingga biaya tetap menjadi 40 juta, volume biaya variabel menjadi 14.000, dan yang menyebabkan margin kontribusi eh, turun menjadi 16.000 rupiah. Selanjutnya, atas angka-angka di atas, kita dapat menghitung BEP baru pada strategi A ini, yaitu biaya tetap sebesar 40 juta, dibagi dengan margin kontribusi baru 16.000 rupiah, sehingga BEP-nya muncul 2.500 cup. Hal ini berarti BEP-nya sama dengan kondisi awal, dikarenakan penurunan biaya tetap di sejalan dengan penurunan juga margin kontribusi unitnya, dan BEP secara rupiahnya juga sama, yaitu 75 juta. Selanjutnya kita akan menghitung proyeksi labanya. Dengan perhitungan di atas, kita dapat menghitung laba, yaitu penjualan dikali margin kontribusi dan dikurangi biaya operasional, sehingga penjualan sebanyak 3.000 cup dikali dengan margin kontribusi sebesar 16.000 menghasilkan uang 48 juta dikurangi dengan biaya tetapnya 40 juta, sehingga labanya adalah 8 juta. Selanjutnya kita akan menghitung opsi B, yaitu strategi ekspansi. Pada strategi ini terdapat perubahan biaya tetap naik sebesar 15 juta dan volume penjualan
diasumsikan naik sebesar 40% dan harga biaya variabel diasumsikan tetap, sehingga biaya tetap menjadi 60 juta dan margin kontribusinya tetap sebesar 18.000 dengan kuantiti penjualan atau jumlah penjualan tetap sama, yaitu eh mohon maaf, terkait kuantiti penjualan meningkat sebesar 40%, yaitu 3.000 plus 1.200, yaitu sekitar 4.200 cup. Yang pertama kita akan menghitung BEP baru, yaitu biaya tetap sebesar 60 juta dibagi dengan margin kontribusi yang tetap yaitu 18.000, sehingga menghasilkan BEP unitnya yaitu sebesar 3.333,33 cup, atau kita bulatkan saja menjadi 3.333 cup, dengan BEP rupiahnya yaitu jumlah cup dikali dengan harga jual sebesar 30.000, yaitu 99.990.000 rupiah. Setelah itu kita akan menghitung proyeksi labanya. Proyeksi laba dapat kita hitung melalui jumlah penjualan sebesar 4.200 dikali dengan margin kontribusi sebesar 18.000, sehingga menghasilkan angka angka 75.600.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap baru sebesar 60 juta, sehingga menghasilkan angka sebesar 15.600.000 rupiah. Nah, dari data-data di atas, kita dapat simpulkan bahwa ketika Cyber Coffee ini di kondisi awal menghasilkan laba operasional sebesar 9 juta, ketika kita mengasumsikan mengambil opsi A, yaitu efisiensi, justru mengalami penurunan laba dari 9 juta menjadi 8 juta, dan ketika kita mengambil opsi B, terjadi peningkatan laba yang cukup tinggi menjadi 15.600.000 rupiah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa pada intinya sebuah usaha atau bisnis adalah me- mencari laba yang sebesar-besarnya, sehingga menurut pendapat saya, pemilik dari Cyber Coffee ini dapat mengambil opsi B, yaitu strategi ekspansi. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama terkait dengan kenaikan laba signifikan pada opsi B yang menghasilkan laba tertinggi yaitu 15,6 juta, yang berarti terdapat kenaikan laba sebesar 73% dibandingkan kondisi saat ini. Opsi A justru merugikan karena mengalami penurunan laba sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu terkait penghematan biaya berupa sewa atau gaji, ternyata tidak cukup untuk menutupi kenaikan biaya variabel atau bahan baku, karena margin keuntungan per gelas menjadi lebih tipis. Yang ketiga yaitu pertumbuhan bisnis. Meskipun opsi B meningkatkan resiko berupa BEP menjadi lebih tinggi yaitu 3.333 cup, proyeksi volume penjualan sebesar 4.200 cup sudah cukup jauh di atas titik impas tersebut atau menjadi safety margin aman, sehingga strategi ini layak untuk dipertimbangkan dan dijalankan untuk membalikan tren penurunan laba tersebut. Karena permasalahan di awal adalah terkait dengan laba yang menurun, dan harapan dari Cyber Coffee ini sendiri adalah meningkatkan laba. Sekian analisa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.